Halo coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Di video kali ini kita akan bahas satu pengumuman yang dikeluarkan oleh LIB selaku operator kompetisi BRI Super League musim ini ya coy. Dimana I-League resmi mengumumkan beberapa nominasi mulai dari pemain terbaik kompetisi 2025-2026, kiper terbaik, pemain muda terbaik dan juga pelatih terbaik ya. Dan yang terakhir adalah gol terbaik yang tercipta di musim ini cuy. Sebetulnya menarik kita bahas ya cuy. Dimana untuk posisi pemain terbaik ada 5 nama ya cuy yang mencuat. Persib dan juga Borneo selaku dua tim teratas masing-masing mengirimkan 2 nama ya cuy. Barba dan juga Beckham terpilih sebagai nominasi pemain terbaik dari perwakilan Persib ya cuy. Nanti akan kita bahas satu-satu ya performa masing-masing pemain di nominasi ini cuy. Dari Borneo sendiri ada Mariano Peralta dan juga Juan Villa cuy yang masuk sebagai nominasi pemain terbaik musim ini. Dan yang terakhir adalah Alano dari Persija ya cuy. Untuk nominasi kedua adalah pemain muda terbaik. Untuk nominasi ini tercatat hanya 3 pemain saja ya cuy. Dimana ada Donitri Pamungkas, yang kedua adalah Rivaldo Pakpahan, yang terakhir adalah Cahya Supriyadi ya cuy dari PSIM Yogyakarta. Untuk nominasi ketiga adalah kiper terbaik musim ini. Yang pertama adalah kiper timnas Nadeo Argawinata, yang kedua adalah Cahya Supriyadi, yang ketiga adalah Igor Rodriguez ya coy. Untuk nominasi pelatih terbaik ada 3 nama juga ya coy, dimana Coach Bojan selaku pelatih Persib Bandung kembali masuk kepada nominasi pelatih terbaik. Yang kedua adalah Fabio Lefundes yang membawa Borneo FC mampu bersaing hingga pekan terakhir BRI Super League ya coy. Dan yang ketiga adalah Paul Munster, di mana Paul Munster ini membawa Bayangkara FC tampil sangat baik di kompetisi paruh kedua musim ini cuy. Dan untuk nominasi selanjutnya adalah gol terbaik, di mana ada 3 gol yang masuk dalam nominasi. Yang pertama adalah gol hoki Caraka dari Persita Tangerang melawan Persik Kediri ya cuy. Yang kedua adalah gol Randy Sanjaya dari Persik Kediri melawan Madura United FC cuy. Dan yang terakhir adalah gol M. Iqbal dari PSIM Yogyakarta melawan Madura FC ya cuy. Itulah beberapa nominasi yang sudah diumumkan oleh I-League musim ini ya cuy. Dan menarik kita bahas satu persatu nih. Yang pertama adalah nominasi pemain terbaik. Ini ada Mariano Peralta ya cuy. Mariano Peralta berhasil membukukan 18 gol dan juga 13 assist. Tentu dari statistik ini cuy, banyak yang menggadang-gadang bahwa pemain terbaik musim ini itu akan jatuh kepada Mariano Peralta cuy. Bukan hanya statistik dan gol saja cuy. Peralta pun tampil sangat impresif musim ini. Bahkan seringkali menjadi pembeda melalui gol-gol krusialnya ketika Borneo FC dalam keadaan buntu cuy. Yang kedua adalah Federico Barba, di mana bek dari Persib Bandung ini cuy tampil sangat solid dan juga produktif sebagai pemain belakang cuy. Barba sejauh ini mencatatkan 5 gol, 29 tackle sukses, dan yang sangat menarik dari statistik ini adalah Barba mampu membuat 100 intercept musim ini cuy. Bukan hanya itu, 60 clearance juga dicatatkan oleh Barba musim ini coy untuk Persib Bandung. Konsistensi, kepemimpinan dan juga ketenangan inilah yang menjadi fondasi kuat Persib Bandung terus berprestasi musim ini coy. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan Persib Bandung akan menjuarai musim kompetisi ini cuy. Ketiga adalah Juan Villa. Juan Villa pun tampil sangat luar biasa cuy musim ini, di mana kerjasamanya dengan Mariano Peralta di Borneo FC itu mampu mencatatkan 12 gol dan juga 8 assist cuy sepanjang musim. Ia pun mencatat 405 progressive passing, 228 passing ke final third lawannya, dan membuat 42 chance created cuy. Kombinasi visi bermain dan juga distribusi bolanya ini menjadi tolak ukur bahwa musim ini betul-betul Juan Villa tampil sangat gemilang di Borneo FC musim ini coy. Yang keempat adalah Beckham Putra, di mana satu-satunya pemain lokal yang masuk dalam nominasi pemain terbaik musim ini coy adalah Beckham Putra. Tak tahulah kualitas Beckham sepanjang musim ini coy untuk Persib Bandung, di mana Beckham tercatat membuat 26 chance created musim ini, 138 progressive passing, 3 assist dan juga gol dicatatkan Beckham di musim ini coy untuk Persib Bandung. Sebetulnya banyak yang meragukan Beckham coy. Bukan berarti Beckham kurang bagus untuk musim ini coy. Akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa Tom Haye pun tampil sangat bagus musim ini untuk Persib. Haye sebetulnya juga pantas masuk dalam nominasi pemain terbaik ini coy.
Akan tetapi tentu I-League punya pandangan berbeda ya cuy dengan kita-kita para fans. Kontribusi Beckham di musim ini untuk Persib itu patut sangat kita apresiasi ya cuy. Yang terakhir adalah Alano dari Persija Jakarta ya cuy. 9 assist dan 9 gol yang dicatatkan oleh Alano di musim ini untuk Persija Jakarta, dan juga tercatat membukukan 62 chance created ya. 317 progressive passing dicatatkan Alano di musim ini untuk Persija, dan perannya sangat penting di musim ini hingga mampu bersaing dengan Borneo FC dan juga Persib Bandung hingga pekan-pekan terakhir ya cuy, dimana peluang Persija Jakarta itu untuk meraih gelar juara setelah mengalami kekalahan dari Persib Bandung ya coy di Samarinda. Kita lanjut ke nominasi selanjutnya, yaitu nominasi pemain muda terbaik ya coy, di mana Donitri tampil sangat impresif di musim ini ya coy. Sampai-sampai satu pemain asing dan juga satu pemain diaspora itu berada di bangku cadangan saja coy dibuatnya. Donitri tampil sangat impresif sepanjang musim, di mana menyerang dan juga bertahannya itu sebetulnya stabil cuy dua-duanya ya. Tidak hanya itu, yang kedua adalah Rivaldo Pakpahan, di mana Rivaldo Pakpahan juga tampil sangat stabil ya cuy. Yang kedua adalah Rivaldo Pakpahan, di mana Rivaldo Pakpahan pun tampil sangat gemilang sepanjang musim, di mana duetnya bersama Juan Villa ya cuy membuatnya salah satu gelandang yang sukses mencatatkan umpan dengan akurasi umpan 92% cuy sepanjang musim. Bayangkan, mencatatkan 84 intercept ya cuy. Dan yang paling penting adalah tampil disiplin dan menjaga keseimbangan permainan Borneo FC sepanjang musim cuy. Yang ketiga adalah Cahya Supriyadi, kiper muda PSIM Yogyakarta ini tampil sangat gemilang juga sepanjang musim cuy, di mana dicatatkan adalah 9 clean sheet dan mempunyai rasio save itu sampai 83% ya cuy. Cahya menjadi salah satu faktor penting PSIM Jogja tampil mengesankan di musim ini cuy. Bahkan Cahya di musim ini tampil dengan beberapa kali menyelamatkan gawangnya itu melalui tendangan penalti ya cuy. Yang ketiga adalah nominasi kiper terbaik. Salah satu alasan Borneo FC sampai saat ini masih menduduki peringkat kedua klasemen sampai pekan ke-33 adalah Nadeo, yang tampil sangat luar biasa sepanjang musim, tidak kebobolan selama 12 pertandingan cuy. Bahkan lebih gila lagi itu mencatatkan 89 rasio save. Kiper tim nasional ini mencatatkan penyelamatan tertinggi cuy di antara kiper-kiper yang berlaga di Liga 1 musim ini. Jadi tidak heran kalau misalkan Nadeo itu paling difavoritkan untuk menjadi kiper terbaik di musim ini. Dan yang kedua Cahya sudah dijelaskan tadi ya cuy, terkait kegemilangan yang ditorehkan di musim ini gawang PSIM Yogyakarta. Kita berlanjut kepada Igor. Igor juga menjadi salah satu kiper yang paling konsisten di musim ini, dan Igor pun tampil seringkali membuat para pemain lawan untuk kesusahan untuk mencatat gol gawang Persita Tangerang musim ini ya cuy. Sebetulnya banyak yang mempertanyakan keputusan dari I-League untuk tidak memasukkan Teja Pakualam yang tampil impresif di musim ini ya cuy, dimana Teja untuk saat ini sudah mengoleksi 17 clean sheet ya cuy. Hanya saja barangkali hanya saja barangkali I-League punya pandangan sendiri untuk pemilihan dari beberapa nominasi ini ya cuy. Nominasi selanjutnya adalah pelatih terbaik ya cuy, dimana kita tahu lah ya dari ketiga pelatih ini punya presentasi kemenangan yang tinggi lah di musim ini sepanjang musim ya cuy. Dan juga khusus Paul Monster kalau tidak salah itu Bayangkara yang terseok-seok di putaran pertama, akan tetapi di putaran kedua membangkitkan permainan Bayangkara, itulah yang menyebabkan lagi-lagi Coach Bojan pun sangat berhak ya nominasi ini, dan tidak menutup kemungkinan Coach Bojan kembali meraih penghargaan coach terbaik untuk. Dan yang terakhir adalah nominasi gol terbaik. Jujur gol-gol ini tuh sebetulnya sangat. Gol Randy Sanjaya melawan Madura United pada pekan ke-27. Dan M. Iqbal yang mencatatkan golnya untuk PSIM Jakarta melawan Madura United pada pekan terakhir. Di pekan ke-33 ya cuy. Jadi masih fresh banget ini diingatan cuy. Menurut kalian gol siapa yang akan keluar sebagai pemenang gol terbaik ya cuy?
Kalau Bangkasir sendiri sih memilih golnya Hoki Caraka ya cuy. Barangkali teman-teman berbeda pandangan terhadap pilihan Bangkasir. Silahkan ditulis di kolom komentar ya cuy. Nama-nama yang masuk dalam nominasi pemain terbaik, pemain muda terbaik, pelatih terbaik, gol terbaik, dan juga kiper terbaik di musim ini ya cuy. Menurut kalian siapa yang berhak menjadi yang terbaik? Menurut kalian siapa yang paling pantas untuk menjadi yang terbaik dari masing-masing nominasi yang sudah ditetapkan oleh I-League di musim ini cuy? Tulis di kolom komentar, kita diskusikan ya cuy. Itu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya cuy. See you.